Terima kasih dan juga dengan tarian penyambutan dari Sanggar Tari Dua Beli. Bukanlah ordilah padamu. Sini dong, kamu bisa bagi-bagi. Baik, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan disaksikan oleh semua kita yang hadir di sini, perkenankan saya menandatangani prasasti ini sebagai bentuk diresmikannya Gedung Jam Krida Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Berikan dukungan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita bertanda gedung kantor PT Jam Krida. Yang senior aja, ini, yang Wakajati. Yang senior, sudah gantian. Telah diresmikan. Ya. Itu kami silakan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengguntingan pita. Terima kasih. Dan juga dengan untuk itu dengan resminya kantor PT Jam Krida Nusa Tenggara Timur ini memiliki dan juga karyawan-karyawan PTK. Mantap. Ayo. Siap. Nanti kita mau bergerak, dia begini. Tenggara Timur. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini pagi luar biasa ini kantor ini. Hebat betul kalian. Hadir di sini seluruh tokoh-tokoh yang hebat. Pimpinan Forkopimda semua hadir, ada Pak Kajati, ada Nona Madis yang ngurusin BPS juga hadir, tokoh-tokoh yang hebat semua hadir untuk pimpinan OJK, pimpinan BPKP, semua hadir untuk memberikan restu terhadap sebuah gedung yang hebat ini. Ini dalam sebuah teori sosiologis, ini Pak Ibrahim ini dengan seluruh teman-teman sedang mendesain untuk orang tidak akan pernah lupa, menolak kematian namanya, denial of death, menolak kematian. Lihat ini gedung hebat betul, ini gedung Jam Krida. Jam ini kecil tapi gedungnya mewah-mewah.
Tahu betul gitu. Luar biasa ya. Karena itu kita mendoakan, semua yang hadir pasti mendoakan untuk Jamkrida harus menjadi tulang punggung untuk membawa kebahagiaan khususnya kepada mereka yang hidup di dalam usaha mikro, kecil, menengah. Nah, itu perlu tuh. Kalau kita bicara, Bapak Presiden selalu mendorong UMKM. Kita melihat UMKM itu sebagai kelompok-kelompok yang perlu dikasihani. Itu pemahaman kita yang keliru di sana. Banyak orang melihat UMKM sebagai kelompok-kelompok yang perlu dikasihani. Padahal sebenarnya salah. Itu kelompok di mana denyut nadi pembangunan dapat diukur dari seberapa banyak sebuah daerah mampu memberikan kekuatan pada UMKM. Jadi kalau Jamkrida nanti di tangan Jamkrida itu ada 100.000 UMKM yang bertumbuh, maka Jamkrida sedang menjaga fondasi kekuatan ekonomi sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan baik. Fondasinya kuat. Tapi kalau Jamkrida kasih jaminan kreditnya kepada pengusaha kaya 5 orang dengan total 2 triliun, walau untungnya besar, tapi tidak ada manfaat besar. Tidak ada manfaat besar. Karena kalau begitu si pengusaha bangkrut, ya bangkrutlah kita semua. Karena saking besarnya itu. Tapi kalau yang kecil-kecil ini dia kuat menjadi kekuatan 2 triliun, satu bangkrut masih ada 1.909.000.000, nah masih ada. Jadi itu cara berpikir kita, fondasi ekonomi kita harus di sana. Itu yang saya sampaikan juga ke Bang NTT. Hari ini saya lihat Bang NTT telah menggerakkan visi utamanya sebagai Bank Pembangunan Daerah. Kenapa? Karena bergerak di sektor itu. Kalau Bank NTT nanti keuntungannya besar, sumbangannya dari mana? Dari pegawai negeri semua kabupaten, kota, provinsi punya uang semua, pegawai negeri taruh SK-nya di Bank NTT, maka untunglah semua. Ya bagus juga. Tapi buat apa itu Bang? Sebagai pemeras saja. Untungnya datang dari kelompok-kelompok yang menaruh nasib di situ, tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, produktivitas tidak hadir di sana. Nah, ini catatan dari saya. Dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan banyak orang yang peduli kepada kelompok-kelompok ini. Ya, peduli, bukan peduli saja, tapi kita memiliki kekuatan besar. Contoh kelor. Kelor ini masih belum menjadi kekuatan. Padahal ini disebut miracle tree, pohon ajaib. Tidak ada satu pohon pun di dunia ini. Coba ajar lebih saya, coba Google, coba dilihat pohon ajaib, keluarnya apa? Coba saya lihat satu dulu ada di sini, ada Google dulu, coba. Ada coba bisa Google pohon ajaib, miracle tree, keluarnya pohon apa? Bisa tolong? Yang hadir di sini tolong. Kalau ada bawa, kalau kalian bisa main-main Google bisa mengerti. Nah, keluarnya apa? Kelor bukan? Bukan kolor, kelor. Betul toh? Pohon ajaib. Makanan khas orang NTT pada keluarga miskin. Nah makanya itu saya jadi gubernur itu karena pohon ajaib itu. Kelompok miskin tidak cukup bisa beli makanan hebat kan? Memang Tuhan itu adil. Disiapkanlah marungga itu kalau total Kupang, Moringa oleifera, untuk membentuk kita. Nah bagaimana ini pohon ajaib ini bisa bikin ajaib seluruh dunia? WHO itu menyelesaikan malnutrition di Afrika itu ya dengan kelor. Karena campur sedikit kelor dengan sedikit daging kecil, itu dampaknya itu luar biasa. Kelor campur sedikit telur, itu dampaknya luar biasa. Nah, tapi kita ini tidak ada. Coba saya mau lihat tinggi rumah orang itu, coba saya mau lihat, coba rata-rata. Mari kita teluhan yuk ke rumah Bapak Dirut Jamkrida, Bapak Ibrahim Imam. Saya yakin yang nomor 1 dia tunjukkan itu bagaimana daging sei terbaik
Ya nggak salah juga itu. Tapi itu nggak ajaib loh. Ada nggak sapi ajaib? Coba Google sapi ajaib, pasti nggak ada. Coba ada nggak babi ajaib? Masa kalau orang Kupang kan melihat babi itu kan matanya melotot-melotot, tapi babi panggang itu. Coba babi panggang baun. Nah, Om Bai, itu semangat betul. Tapi adakah babi ajaib? Tidak ada. Yang ada itu adalah pohon ajaib, miracle tree. Bukan kita yang namain lagi, bukan dari NTT nama itu, datang dari WHO, Lembaga Kesehatan Dunia. Jadi menurut saya kita ini tidak tahu identitas kita sebenarnya apa. Makanya saya selalu mendorong agar kita mulai jangan sok ke barat-baratan. Gaya kita tuh gaya seolah-olah, tapi otaknya tuh belum sampai. Karena itu perlu. Saya kapan hari bicara dengan seorang pengusaha maju, orang Jawa yang dari Malang. Oh, maju luar biasa nih pengusaha. Punya perusahaan di mana-mana, di Amerika punya, di Eropa punya, di Malaysia. Saya tanya, saya iseng-iseng tanya, bagaimana rahasia kamu maju ini? Dia bilang, cuma satu. Saya bangun lebih cepat, saya belajar lebih cepat, saya kerja lebih cepat, saya berpikir lebih cepat. Bagus ini. Kalau rajin-rajin datang ke NTT untuk ngomong seperti ini, jangan gubernurnya aja. Diajar bangun cepat aja bermasalah satu republik. Ada yang kasih teori-teori, dia belum baca habis teorinya dia udah ngomong. Ini orang hobi baca 2 buku, dia datang ngomong sama kita. Ini minta ampun kita lihat orang begini. Tidak ada orang manusia yang tidur lambat itu, bangun lambat itu jadi. Tidur lambat, bangun cepat itu jadi. Apalagi jadi gubernur, masa tidurnya lama? Ya bahaya lah provinsinya. Jadi gubernur tidur 4 jam cukup maksimal itu, kalau boleh 2 jam lah. Jadi kalau tes aja gubernurnya, kalau di telepon atau di WA jam 3, jam setengah 4, jawab nggak dia? Nah, tandanya berarti dia tidur masih panjang gitu. Tapi kalau kelihatan lihat sangat masalah yang serius, pasti dijawab kan dia. Hari ini mimpi jam kerja. Bagi saya seorang gubernur, mimpi kamu harus mampu untuk menjaga 100.000 minimal UMKM. Harus dibuat dalam kepemimpinan Ibrahim Imam. Jadi mulai dari sekarang catat sudah berapa yang kamu punya. 100.000 itu kerjasama dengan siapa? Ada OJK di sana, ada Bank NTT di sana, ada lembaga-lembaga lain, ada Bandiri, ada Bank BRI, semua bisa kolaborasi di sana. Kolaborasi untuk membangun itu. Karena kita memiliki itu, kekuatan kita banyak, kita akan bertumbuh lebih hebat lagi. Ini provinsi akan berkembang sangat luar biasa. Tapi kalau tidak, kita mulai menyadari bahwa provinsi ini hebat, nanti yang hebatnya pendatang, orang-orang dari luar datang, lalu kita menonton. Kita terus asik untuk bagaimana komen di Facebook. Tidak mengerjakan sesuatu yang kita harapkan. Nanti orang sudah makan enak, kita tetap makan berat. Indomie telur tidak ada, karena juga tidak bisa mampu. Ya Indomie pas-pasan. Syukur-syukur kelor, dia sadar. Jadi ada protein tambahan. Bagus itu, kelor. Karena itu saya kalau makan di rumah Indomie telur tambah kelor pasti. Jadi orang bilang makanannya kok nggak bergizi, enak aja kau. Indominya nggak bergizi, campurannya bergizi. Nah, campurannya karena telur dan kelor ya. Karena itu saya harapkan semangat yang telah diberikan, saya lihat PAD-nya juga sumbangan bagus, terima kasih Pak Rin, tapi tidak cukup bagi saya sebagai orang gubernur. Standar saya memang tidak cukup seperti itu. Jadi terus di-push semangat yang ada, kerja yang bagus ini dengan kantor yang bagus, saya yakin pasukan makin semangat. Nah, ini tidak biasa, tapi saya akan sampaikan. Kantor-kantor itu selalu masuk itu di NTT rata-rata. Saya selalu ketemu satpam muka seram semua. Mukanya seram. Kalau bapak kalau boleh,
namanya jam kerja pelayanan. Kalau masuk itu lihat yang selamat pagi, jangan selamat pagi. Wah, jantung kita copot sudah setengah mati. Kita hidup udah pikir setengah mati, yang datang tidak kumisnya panjang, selamat pagi. Aduh, lemas langsung itu. Kalau selamat pagi Pak, aduh, pagi. Enak begitu kita dengar. Begitu juga saya waktu masuk jadi gubernur di sini, pagi-pagi begitu sampai Pol PP berdiri gagah-gagah emang. Selamat pagi Bapak. Kau besok jangan di situ lagi. Kau menurunkan saya punya semangat 50%. Tapi kalau yang berdirinya itu bagus, mana alor yang cantik, eksotik, ya toh? Selamat pagi Pak Ibrahim. How are you today? Oh, itu meleleh itu. Itu kerjanya luar biasa. Itu kerjanya mati-matian. Pak Ibrahim bilang ini hari mati-mati. Ini hari mati-mati. Saya akan kerja mati-matian. Nah, maksud saya tes itu dibangunlah. Kantornya indah. Ya bukan berarti kalau satpam itu tidak boleh ada, bukan. Maksud saya tolong diatur waktunya dan tempat yang cocok. Waktu-waktu di mana satpam itu berada, giliran kita butuh dia nggak ada, giliran kita nggak butuh dia ada di situ. Itu diatur. Supaya kita semangat jalan kerja itu kan. Kita bangun kantor itu begitu. Saya selalu kritik. Pohonnya jarang. Kita selalu bangun gedung. Kita tidak lihat air mancur kecil. Orang datang lihat. Coba aja kalau orang lihat air itu ada, susah untuk mendatangkan kemarahan. Itu psikologi. Ada orang melakukan riset untuk bunuh diri, ada orang ingin bunuh diri di laut. Dari rumahnya sudah niat untuk masuk ke laut bunuh diri. Tapi sampai di pantai gagal dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia relax waktu sampai di pantai. Dia melihat pemandangan yang begitu luas, besar, air yang begitu hebat. Dia turun stresnya 50%. Begitu juga kita, panas-panas kalau datang lihat gedung berdiri begitu, kaca melotot sampai kita matahari nampal hantam kita punya mata. Nah, ada emosi sedikit dari rumah, itu ada salah-salah sedikit. Nah, itu tambah naik gitu. Tambah dengan satpam hormat lagi, tambah lagi lebih jahat lagi. Nah, tapi kalau semua ada, maksud saya itu loh, ini bagus gedungnya. Tapi kalau bisa ditambah perintil-perintilnya begitu kan, ada semangat kalau gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya kita semua saat ini berada di tempat ini dalam rangkaian acara pengeresmian kantor PT Jam Kerida NTT. Syukur tiada terhingga kami insan Jam Kerida atas anugerah Tuhan kepada kami. Bapak Gubernur yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kepercayaan dan dukungan penuh kepada insan Jam Kerida sehingga kami terus bertumbuh sampai dengan saat ini. Kami insan Jam Kerida NTT juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mengizinkan kami membangun gedung ikonik berbentuk moko, simbol budaya salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dengan gedung baru ini, kami berjanji kepada Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur akan semakin bekerja keras dan cerdas membangun Jam Kerida agar dapat terus berkontribusi kepada provinsi tercinta ini. Terima kasih kami atas dukungan pemerintah provinsi dan dinas-dinas provinsi yang telah mendukung Jam Kerida selama ini. Terima kasih kepada pemerintah kota dan kabupaten serta dinas-dinas kota dan kabupaten yang telah mendukung Jam Kerida selama ini. Terima kasih atas dukungan mitra utama kami Jam Kerida, mitra utama kami Bank NTT. Terima kasih juga kepada seluruh mitra Jam Kerida, DPR TLN Kupang, DPR Pitobi Kupang, DPR Tanjung Pratama Tambua, DPR Danamas Belu, DPR Talenta Raya Waingapu, DPR Bina Usaha Dana Flores Timur, DPR Sari Dinar Kencana Kupang, DPR Nusantara Abdi Mulia Kupang, DPR Timur Raya Mamur Kupang, Lembaga Penyalur Dana Bergulir LPDB, Koperasi Swamitra Bukopin Kupang, Koperasi Marinta Dispenda Provinsi NTT,
Koperasi Dewi Gangga Kupang, Koperasi Obor Basmo Mere, Koperasi Sukadamai Labuan Bajo. Terima kasih kepada Komisaris dan Direksi Jamkrida NTT periode 2014-2019 yang telah meletakkan dasar-dasar yang kuat sehingga Jamkrida NTT dapat bertumbuh sampai dengan saat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah mendoakan peresmian kantor Jamkrida ini. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan sekaligus kami meresmikan gedung kantor Jamkrida ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Salam